Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian 164 channel yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Hari pertama kita menjalankan ibadah puasa sudah lengkap. Kita sudah sahur, sudah tarawih, dan tadi sudah berbuka pada waktu maghrib. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat, dan juga maghfirah untuk kita semua di bulan Ramadan yang suci ini. Pertama, tentu sebagai orang muslim kita berbahagia karena bulan Ramadan alhamdulillah datang kembali menghampiri kita dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tentu dengan suasana yang agak prihatin, kita memasuki bulan Ramadan ini di tengah ancaman wabah virus corona yang mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita sehari-hari secara normal. Pemirsa sekalian, bagaimanapun hidup ini harus kita hadapi dengan tegar, dengan rasa yakin bahwa segala sesuatunya terjadi karena memang bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang memang berjalan sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia, tapi ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi semuanya itu bagian dari masyiah Allah atau kehendak Allah yang tidak bisa kita lawan, yang tidak bisa kita hindari, yang bisa kita hanya pasrah, kemudian kita siap melakukan apa yang harus kita lakukan dalam menghindarkan diri dari berbagai penyakit, wabil khusus penyakit atau ancaman virus corona yang memang hari demi hari di negeri ini masih kita lihat tren kenaikan. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita semua bisa kembali menjalani hidup ini dengan normal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu kajian yang penting tentang puasa. Pertama, sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan adalah kewajiban buat kita semua yang di dalam Al-Quran ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Berdasarkan ayat ini yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin betul bahwa kewajiban puasa ini, bahkan seluruh ajaran agama, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya adalah perintah dan larangan. Jadi orang yang beriman itu siap melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan siap meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali orang itu kemudian merenung, apakah saya ini betul-betul beriman, apakah saya ini berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena tradisi, karena kebiasaan. Ini penting karena kadang-kadang kita itu tidak merasa ada hal-hal yang memang sudah menjadi inherent di dalam diri kita, seolah-olah kita melaksanakannya itu hanya sebagai tradisi, hanya sebagai kebiasaan. Begitu bulan Ramadan, kebiasaan kita melaksanakan puasa dan malamnya melaksanakan tarawih. Ini tentu berbeda sekali dengan orang yang melaksanakannya itu dengan penuh penghayatan bahwa
Puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang memiliki kesadaran tentang perintah Allah akan puasa ini, itu akan menjalankannya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kerendah hatian, dengan penuh keikhlasan. Karena saya melakukan ini bukan karena kesenangan saya, tapi karena saya melakukannya murni semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman itu merupakan syarat pertama orang melaksanakan puasa. Tanpa iman, orang tidak akan pernah atau bahkan percuma melaksanakan puasa kalau dia tidak beriman. Artinya banyak juga orang yang melaksanakan puasa bukan semata-mata iman, bukan semata-mata yakin bahwa ini perintah Allah, tapi tanpa disadari dia melaksanakannya itu hanya karena kebetulan bulan Ramadan datang, orang-orang sekeliling kita melaksanakan puasa, kemudian hatinya itu kurang menghayati bahwa ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali supaya kita itu betul-betul mendapatkan kesempatan takarrub dengan puasa ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW menambahkan, bukan cuma iman tapi juga keikhlasan modal utama untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena tanpa iman dan tanpa keikhlasan, maka ibadah puasa yang kita lakukan hanya akan sia-sia belaka, hanya akan mengakibatkan rasa lapar, rasa haus dan lain sebagainya, yang di mata Allah, di dalam agama, dalam pandangan agama, puasa seperti itu tidak memiliki arti yang sesungguhnya, atau bukan cuma tidak memiliki arti di hadapan Allah, tapi pengaruhnya pada mental spiritual kita juga kurang mendalam. Maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan keikhlasan ini penting. Kata ihtisaban di dalam hadis yang baru saya sebutkan itu berasal dari kata hasibah. Hasibah itu artinya adalah hitung-hitungan. Hisab itu artinya hitungan. Dihisab kita nanti, dihitung amal kita di akhirat nanti. Nah, hitung-hitungan ini kalau bahasa simpelnya adalah transaksi. Kita berhitung, kita bertransaksi. Orang yang melaksanakan puasa atas dasar iman dan keikhlasan, artinya transaksi dia betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain, bahkan bukan dengan dirinya sendiri, bukan untuk hal lain, tapi untuk Allah dan karena Allah. Maka orang yang melaksanakan ibadah seperti inilah yang puasanya akan mempengaruhi mental dan spiritualnya. Maka penting sekali orang berpuasa itu menghayati iman dan keikhlasan itu. Nah, salah satu tanda orang yang melaksanakan ibadah dengan iman dan keikhlasan, itu puasa yang dia lakukan itu betul-betul mempengaruhi mental dan spiritualnya. Jiwanya akan lebih tenang, jiwanya akan lebih rendah hati, jiwanya akan lebih khusyuk, karena betul-betul dia menghayati. Apalagi kita tahu bulan puasa ini adalah bulan tantangan. Kita diajak untuk diperintahkan untuk menahan lapar, tapi di sisi lain juga kita akan berhadapan dengan hal-hal yang mungkin memancing emosi, memancing amarah dan lain sebagainya. Maka orang lapar itu dalam puasa, lapar itu justru sebetulnya wahana untuk kita berlatih mengontrol emosi kita. Karena secara psikologis orang yang lapar dengan orang yang kenyang itu mentalnya beda. Orang yang kenyang biasanya akan lebih tenang. Orang yang kenyang akan tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Berbeda dengan orang lapar. Orang yang lapar itu biasanya tersulut emosi, sedikit saja dia gampang marah, gampang mencaci, gampang mengeluarkan, bahkan gampang mengeluarkan kalimat-kalimat yang terkesan memaki dan lain sebagainya. Maka di dalam bulan Ramadan ini, puasa itu kita dilatih dalam kondisi lapar. Kalau kita mampu menahan emosi, kita berhasil melaksanakannya sebulan penuh, menata diri, menata jiwa kita, apalagi ketika kita dalam keadaan tidak lapar, dalam keadaan
kenyang, maka kita akan lebih kuasa, lebih kuat mengontrol emosi kita, mengontrol jiwa kita. Maka sekali lagi kembali kepada syarat puasa yang baik, yang benar, yaitu adalah imanan wahtisaban. Kalau tanpa iman, tanpa keikhlasan, maka puasa kita itu tidak akan membawa pengaruh bagi jiwa kita. Walaupun kita mungkin melaksanakan puasa itu lebih dari 1 bulan dan lain sebagainya. Karena dalam ibadah yang diajarkan oleh Islam itu ada aspek lahiriah dan ada aspek batiniah. Nah, keduanya sangat penting. Secara lahiriah kita tidak makan, tidak minum. Dan secara batiniah kita harus melakukan introspeksi diri, refleksi diri. Kemudian juga harus dibekali dengan wawasan-wawasan keilmuan yang bisa menuntun kita menjalankan ibadah puasa kita ini dengan baik dan benar, sehingga mempengaruhi kepribadian dan sikap mental kita. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, puasa yang kita lakukan itu bukan cuma hanya untuk mengontrol emosi, bukan cuma hanya untuk kita mampu menahan diri, tapi juga hendaknya puasa itu menumbuhkan sikap peduli, sikap empati kita kepada orang lain yang mungkin mengalami kesulitan hidup akibat kondisi yang sedang kita alami, yaitu merebaknya virus corona. Kita tahu bahwa secara ekonomi dampak dari merebaknya virus corona itu sudah sangat terasa di masyarakat kita. Banyak orang yang sudah mengalami penurunan penghasilan. Bahkan mereka yang bekerja mendapatkan penghasilan harian sudah mengalami kesulitan. Hampir tidak bisa makan jika tidak ada orang yang membantu orang-orang seperti itu. Maka dari itu puasa kali ini harus sekali lagi kita kembangkan menjadi mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita memiliki rasa peduli, rasa empati kepada orang lain. Karena memang mengalami kondisi yang sangat masif seperti sekarang ini, selain kita juga berharap bantuan dan keberpihakan pemerintah untuk segera menanggulanginya dengan cepat dan benar, tapi kita sebagai masyarakat juga harus mengembangkan sikap peduli, sikap empati, dan juga dalam bahasa sederhananya kita mengembangkan sikap gotong royong sesama kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak bisa makan, tidak bisa berbuka puasa, tidak bisa sahur karena tidak punya apa-apa yang mereka pakai untuk berbuka atau bersahur. Sungguh kita akan berdosa kalau kita bisa sahur, kita bisa berbuka puasa, tapi ada tetangga kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum karena mereka tidak memiliki apa-apa dampak dari merebaknya virus corona ini. Maka kembali kepada syarat puasa itu adalah imanan wahtisaban, iman dan keikhlasan. Itulah modal dasar kita menjalankan ibadah puasa, yang kemudian puasa kita itu akan mempengaruhi sikap mental dan spiritual kita. Oleh sebab itu, para hadirin, para pemirsa sekalian, alhamdulillah ya, sekarang sudah tidak terlihat. Pada Ramadan sebelumnya kita itu seringkali mendengar kabar setiap bulan Ramadan ada sekelompok orang yang kadang-kadang mungkin karena tidak memahami ajaran agama yang baik dan benar, di bulan Ramadan itu justru menampilkan sikap sombong, sikap angkuh, meminta untuk dihormati, bahkan membuat spanduk, hormatilah orang yang berpuasa. Nah, sebetulnya ini tidak benar, karena orang yang berpuasa itu tidak perlu dihormati. Kita melaksanakan ibadah, bukan cuma puasa, sholat, puasa, zakat, haji, itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat itu kita sering membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, kemudian juga hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak perlu meminta hormat, meminta penghargaan dari orang lain karena kita melakukan ibadah. Wabil khusus puasa ini, karena puasa ini memang puasa ibadah yang sangat tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita sholat, orang lain bisa melihat kita sholat, tapi kalau kita puasa, belum tentu kita bisa memastikan ada orang-orang di sekitar kita itu betul-betul puasa. Atau kita sendiri bisa jadi siang hari kita
mampir ke warung, minum kopi, makan, merokok dan lain sebagainya. Tapi setelah itu keluar dari warung, orang tidak tahu di bulan Ramadan ini kalau kita itu sudah tidak puasa. Maka dari itu puasa itu adalah rahasia antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan orang di jalan, selama kita tidak melihat orang itu sedang makan, sedang minum, kita tidak tahu apakah dia sedang puasa atau tidak. Kecuali kalau kita melihat betul-betul dengan mata kepala dia makan, dia minum, itu berarti kita tahu. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita ketemu orang tidak makan, tidak minum, kita tidak tahu apakah orang itu puasa atau tidak. Begitu juga dengan kita. Maka dari itu puasa ini adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang menjadi rahasia antara kita setiap individu dengan Allah Subhanahu wa taala itu harusnya justru menjadi momen di mana kita itu bermesraan dengan Allah. Biar hanya Allah yang tahu, biar hanya Allah yang melihat, biar hanya Allah yang menilai. Tidak perlu kita mengharapkan penilaian dari orang lain, tidak perlu kita mengharapkan penghargaan dari orang lain, tidak perlu kita mengharapkan sikap-sikap yang berbeda dari orang lain, hanya karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi penting sekali penghayatan bahwa puasa adalah wahana atau cara Allah mendidik manusia, terutama mendidik batin kita supaya kita itu memiliki kepekaan, kepedulian, kerendahan hati, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan kemampuan ketajaman batin dalam melihat apa yang ada di sekitar kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari sama-sama kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang tidak sedikit pun ibadah yang tidak bisa kita kerjakan di bulan Ramadan seperti biasanya. Hanya memang mungkin mengalami perubahan sedikit. Yang biasanya ramai orang berbondong-bondong ke masjid melaksanakan salat tarawih dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini mungkin banyak orang yang sudah kehilangan romantisme itu. Tapi itu bukan sesuatu yang menjadi penghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah di rumah masing-masing, kita bisa dalam berbagai bentuknya, mau sholat, mau tadarus dan lain sebagainya, semuanya bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan ini justru lebih penting dalam rangka kita ikut berpartisipasi mencegah merebaknya, ataukah istilahnya itu memutus mata rantai virus corona yang memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi dampaknya, akibatnya sangat bahaya bagi kehidupan kita. Kita semua punya kewajiban untuk menjaga kesehatan diri kita, kesehatan jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi korban dari merebaknya virus corona. Dan saya berdoa mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini Allah segera mengangkat virus corona ini dari muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membawa keberkahan yang lebih mendalam bagi kita, karena kita menjalankannya dengan sikap yang penuh dengan keprihatinan. Meski demikian, Allah lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu apa yang kita inginkan, dan Allah lebih tahu apa yang kita harapkan. Pandangan Allah menembus pikiran dan batin kita semua. Kita rindu Ramadan yang seperti biasanya, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Di hadapan Allah, kita semua tetap seperti orang-orang yang merindukan Ramadan seperti biasanya. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawakan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan umat manusia, dan menyadarkan seluruh para pemimpin di dunia ini untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih adil, untuk memperlakukan alam raya ini lebih terhormat. Alam raya ini harus diperlakukan dengan baik dan benar, sehingga bencana bisa kita hindari bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.